Pada episode kali ini dilanjutkan lagi ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, binatang buas itu tiba-tiba berteriak, dan tubuh besar itu terbang keluar dengan cepat. Melihat binatang raksasa itu melesat mundur, Xiao Yan tersenyum dan mengejarnya lagi. Melihat Xiao Yan mengejarnya lagi, binatang raksasa itu meledak dengan cahaya yang kuat lagi, dan tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sosok, dan cahaya itu menghilang. Xiao Yan langsung terpana, karena di sana, Xiao Yan lain berdiri di langit. Menarik, apakah ini pil obat kaisar, dan masih bisa berubah menjadi bentuk manusia? Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri dari ramuan kekaisaran tingkat pertama, itu mungkin berubah menjadi sesuatu yang aneh. Tentu saja, semakin besar ada kemungkinan bahwa pembangkit tenaga listrik lainnya akan merasakan perbedaannya, jadi mereka langsung menggigit dan menelannya. Meskipun pil obat tingkat Tian tingkat kaisar memiliki kebijaksanaan, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan Xiao. Seorang pria kuat seperti Yan bersaing. Pil obat tingkat kaisar yang berubah menjadi Xiao Yan jelas menolak untuk diserap dengan mudah oleh Xiao Yan, jadi dia hanya bisa terus mengaum pada Xiao Yan. Biarkan aku pergi. Obat pil kaisar berubah menjadi bayangan 3000 sutra yang menggantung. Suner, Xiao Yan bergumam saat dia melihat pil obat tingkat kaisar di langit, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Yueru juga terkejut dengan pemandangan tiba-tiba di langit ini. Pil obat kekaisaran ini sebenarnya bisa berubah menjadi bentuk manusia, tetapi seperti yang dikatakan oleh intuisi seorang gadis kepada Yueru, Xiao Yan menatap toko pil obat kekaisaran dengan lamban. Gadis yang berubah, gadis itu pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan. Yueru juga menatap wanita dengan 3000 sutra yang tergantung di langit dengan tidak percaya, dan kecantikan Yueru tidak bisa tidak menjadi lebih rendah. Perubahan seperti itu di langit juga menarik banyak mata aneh. Pil obat tingkat kaisar, bahkan kehadiran master obat pemurnian ini, sulit untuk dilihat, jadi ketika Anda melihat ini ketika obat pil benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia dan mengeluarkan kata-kata manusia, itu sedikit kagum. Xiao Yan juga lamban untuk waktu yang singkat, dan 3000 halilintar dengan lancar melakukan yang ekstrim, muncul di depan Suner seperti hantu, dan kemudian mengulurkan tangan dan meraihnya. Suner, tunggu aku akan meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin dan pergi mencarimu, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dan kemudian tanpa ragu, dia menyerang Suner di depannya. Suner sepertinya menatap Xiao Yan dengan ngeri, dan hanya ingin melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Tetapi Xiao Yan telah menempatkan pembatasan jiwa yang sangat kuat di dunia ini, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba melemah. Itu jelas Xiao Yan melakukan tangan dan kakinya di api pemurnian, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi ramuan merah tua. Di atas pil obat merah tua, dupa obat yang kaya tersebar di mana-mana, dan kemudian seorang pria muda dengan kaki yang berat di punggungnya mengulurkan tangan dan langsung memasukkan bubuk obat merah tua ke dalam botol batu giok yang halus. Pada titik ini, orang-orang yang hadir juga jelas bahwa pil obat kekaisaran ini akhirnya berhasil disempurnakan. Di pintu masuk utama keluarga Yue, Mueller dan pria berbaju abu-abu mencium bau dupa yang memenuhi langit, dan kemudian perlahan-lahan mengangkat kepala mereka. Pupil mata Mueller menyusut dengan kencang, dan melihat sosok di langit dan berkata, Xiao Yan, anak baik, mari kita cari mudah, kali ini bahkan balas dendam Wu Huan dibalaskan, sebelum Xiao Yan bisa mengeluarkan suara. Pria berbaju abu-abu di sebelah Mueller berdiri dari udara tipis dan mengeluh kepada Xiao Yan yang baru saja minum pil obat. Mueller mengikuti dengan cermat, dan dia jelas sangat bagus dalam kecepatan, dan tidak dikecewakan oleh pria berbaju abu-abu itu. Xiao Yan baru saja meminum pil obat, dan aura di tubuhnya tidak stabil. Lagi pula, memurnikan pil obat untuk waktu yang lama pasti akan melemahkan kekuatannya sendiri, dan kemudian dia juga tertarik dengan teriakan yang tiba-tiba,
dan membalikkan tubuhnya, kepala untuk melihatnya. Pria berbaju abu-abu itu tiba-tiba menemukan bahwa pria di samping pria berbaju abu-abu itu adalah Mueller. Sebenarnya dikejar di sini, kemudian Xiaoyan dengan ringan menyentuh cincin itu dengan jari-jarinya, dan boneka iblis emas yang baru saja marah itu juga siap untuk segera mengambil tindakan jika situasinya salah. Di atas kompleks keluarga Yue, dan Lei Yun baru saja melarikan diri, dan diselimuti oleh sekelompok orang lagi, di antara mereka, Mueller dengan kepala botak dan pria berbaju abu-abu adalah yang paling terkenal. Bukankah ini Mueller? Yueru yang berada di samping Yueyu terkejut, karena Mueller memanfaatkan Xiaoyan untuk menyelinap menyerang Yueru di dasar danau, dan dia mengenali kepala botak itu, sekilas. Pada saat ini, orang-orang di atas Yue Family Courtyard jelas terbagi menjadi dua faksi. Ada lebih dari selusin orang di Mueller di satu sisi, dan hanya Xiaoyan Yueru di sisi lain. Dua pemimpin keluarga Mu tampaknya adalah Mueller, yang berusia 30-an dan 40-an, dan seorang pria berbaju abu-abu. Ada lebih dari selusin orang di belakang mereka. Yuyu hanya berdiri di sana, dan menjadi fokus penonton tanpa terlihat, seperti pilar raksasa, bahkan jika itu adalah seorang pria berbaju abu-abu dan Mueller, ketika dia melihatnya untuk pertama kali, Anda akan merasakan penindasan. Ini adalah kekuatan mutlak, orang ini, sangat kuat. Ini adalah kesan pertama pria berbaju abu-abu dan Mueller pada Yuyu, tetapi orang yang mempermalukan putranya ada di depannya, dan pria berbaju abu-abu itu harus menghadapi kesulitan. Sosok Xiaoyan melintas, dan Yueru datang ke sisi Yuyu satu demi satu. Kemunculan mereka berdua yang tiba-tiba juga menarik perhatian belasan orang yang dipimpin oleh pria berbaju abu-abu itu. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiaoyan dan Yueru, ekspresi terkejut melintas di matanya, dan kemudian menatap Xiaoyan. Serahkan Xiaoyan, pria berbaju abu-abu itu berteriak pada salah satu pemuda. Yueyu sedikit marah ketika dia melihat orang-orang ini berdiri di udara tipis. Ini adalah halaman keluarga Yue, dan langit di atas halaman milik pemahaman pribadi. Anggota keluargamu ini jelas tidak menganggapnya serius, jadi mereka bisa tidak membantu mengerutkan kening lalu dia menoleh untuk melihat Xiaoyan. Sudah beberapa kali, Xiaoyan juga berkata ringan, hari itu dia mampu mengalahkan Mueller di reruntuhan, belum lagi kekuatan mengandalkan Yin dan Yang untuk meningkatkan hari ini, yang disebut pria favorit seperti Mueller telah lama pergi lawan Xiaoyan. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa dia tidak membunuh Mueller pada awalnya, tetapi sebaliknya dia memegang tangannya. Hari ini, situasi seperti itu akan muncul, pertama Wu Huan, dan sekarang Mueller. Apakah ini yang disebut kebanggaan surga? Apakah itu suatu kebajikan, anak Xiaoyan, kamu menyakiti putraku dulu, lalu mengambil buah hijau bulan sabitnya, menyerahkan buah hijau bulan sabit, dan mengaku kepadaku, kalau tidak kamu tidak akan bisa makan dan pergi hari ini. Dia mencibir. Setelah semua, pria berbaju abu-abu juga merasakan kekuatan Xiaoyan di puncak Kaisar Dou Bintang 3, tetapi dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 yang terlambat. Anak ini tidak layak disebut. Kepala keluargamu yang bermartabat juga akan mengatakan hal seperti itu. Bulan sabit Cui Guo adalah apa yang didapat putriku yang berharga dan Xiaoyan. Mueller keluargamu diam-diam berkomplot melawan putriku sementara dia tidak memperhatikan. Kita bisa menyelesaikan akun ini dengan hati-hati. Lupakan itu. Yueyu juga melihat ke langit, menatap keluargamu yang juga melayang di atas kompleks keluarga Yue. Pada saat ini, pria berbaju abu-abu juga melepas pakaian abu-abu yang menutupi penampilannya, dan kemudian mengungkapkan penampilan yang sama persis dengan kepala botak di kedalaman pegunungan Warcraft. Orang yang cerdas di tempat dapat melihat sekilas bahwa pria berbaju abu-abu ini adalah kepala keluargamu, pembangkit tenaga listrik nyata dari Dou di Bintang 4 yang terlambat. Meskipun keluargamu tidak sekuat keluarga Yue, keluargamu masih memiliki status dan kekuatan di Wucheng, dan dikatakan bahwa masih ada kerjasama yang erat antara keluargamu dan keluarga Wu yang mengendalikan Wucheng, jadi tidak diketahui.
Murai memandang sosok Yueyu yang tinggi dan kekar di udara, dan mau tak mau merasa sedikit takut. Bagaimanapun, Yueyu ini adalah kaisar petarung bintang 5 yang sesungguhnya. Jangan melihat perbedaan antara Kaisar Dou Bintang 5 dan Kaisar Dou Bintang 4 hanya peringkat kecil, tetapi pertempuran sebenarnya adalah untuk mengetahui bahwa bahkan peringkat kecil ini seperti celah, dan 10 Kaisar Dou Bintang 4 pembangkit tenaga listrik mungkin tidak dapat dijangkau. Punya pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 5, ini adalah kebanggaan Yueyu. Tentu saja, dia juga memiliki kekuatan yang cukup sebagai premis.